البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفir lana wal muslimin ajma'in. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabatku, para penuntut ilmu, kita melanjutkan fikih pembahasan tentang al-madkhal. Alhamdulillah kita sudah selesai dan kita masuk ke pembahasan kitab, yaitu kitab Matan Abi Syuja'. Kenapa kita memilih matan ini? Karena yang pertama, ini adalah matan yang masyhur sekali, ya, dikarang oleh ulama Syafi'iyah, yaitu Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani al-Abbadani al-Syafi'i. Beliau masyhur dalam masalah fikih mazhab Syafi'i. Kitabnya dikarang, disyarah, di hasyiyah. Di hasyiyah itu syarahnya syarah. Kemudian diajarkan di belahan dunia yang mengajarkan kitab-kitab fikih Syafi'i. Dan ini termasuk mukhtasar yang sangat diberkahi. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena tersebar di mana-mana, diterima oleh banyak ulama. Ya, buktinya bahwasanya banyak sekali syarahnya, penjelasan terhadap kitab ini atau khidmat terhadap kitab ini. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 100, ya, bahkan sampai ada yang mengatakan sampai 1000. Wallahu alam itu benar atau tidaknya, ya, karena kami baca tidak sampai demikian, ya. Yang kita dapati maksudnya dari kitab-kitab yang ada tidak sampai sebanyak itu. Yang jelas banyak sekali, ya. Siapa beliau ini? Beliau adalah Al-Qadhi. Beliau adalah seorang Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani al-Abbadani as-Syafi'i. Wulida sanata 433 Hijriyah. Dia dilahirkan tahun 433 Hijriyah. Kemudian beliau itu adalah seorang abidan, azahidan, seorang ulama yang ahli ibadah, zuhud, ya. Yang beliau itu berkhidmat terhadap agama ini sampai wafatnya. Wa kan rahimallahu katsirus sadaqah. Beliau itu sangat banyak bersedekah. Fa amma in'amu salihin, fa amma in'amahu as-salihin wal akhyar. Ya, beliau itu banyak berkhidmat untuk orang-orang di sekitarnya dari kalangan orang-orang saleh dan orang-orang terbaik. Qad darasal Qadhi Abu Syuja' bil Basrah. Beliau itu belajar mengajarkan di Basrah azjad min arba'ina sanah. Mengajar di Basrah lebih dari 40 tahun. Fi madhabil Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i beliau ajarkan. Thumma aqama bil Madinatil Munawwarah yaknus al Masjid Syarif. Kemudian beliau itu mukim di Madinah Al-Munawwarah. Beliau kegiatannya menyapu masjid, dan itu adalah di antara amalan yang ringan tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan kegiatan mengajarnya sampai wafat pada tahun 593 Hijriah. Ya, beliau umurnya 160 tahun lamanya, 60 tahun. 160 tahun tua, ya, luar biasa. Sedangkan usia seperti itu, lam yakhtallahu 'udun min a'dha'ihi. Beliau tidak seperti orang tua yang usia baru 100-an yang sudah pikun, tidak bisa melihat, tidak bisa berdiri, yang sangat lemah sekali. Maka beliau ditanya, qila lahu fi dzalika, kok bisa Anda ini masih terlihat segar bugar, ya, maksudnya segar bugarnya orang tua, ya, yang usia 160, terlihat masih bisa berdiri, pandangan masih bisa mendengar. Maka beliau mengatakan, ma'asaitullaha bi'udwin minha. Aku tidak pernah bermaksiat dengan Allah dengan anggota tubuhku ini. Falamma hafidtuha fis sighar an ma'asillah. Ketika aku menjaga
tubuhku dari maksiat kepada Allah, badanku dari maksiat kepada Allah ketika aku masih kecil, hafizahullah fil kibar, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaganya ketika sudah tua. Ya. Maka apa ini bisa didapatkan di kitab Ta'rif Syekh Majid Al-Hamawi bil Muallif fi tahqiqihi li matni Abi Syuja'. Dituliskan oleh Syekh Majid Al-Hamawi dalam tahqiq beliau terhadap kitab matan ini. Kemudian kita bacakan matannya. Ini yang di hadapan kita ini kitab Syekh Umar Bawazir dari Yaman, berjudul Ghayatul Imta', yaitu puncak dari imta', kebaikan atau permata atau barang dagangan, syarah dari matan Abi Syuja'. Ya. Baik, di sini qala al-muallif rahimahullah taala alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Setelah beliau al-musannif yaitu matan Abi Syuja', Qadhi Abu Syuja', beliau membuka kitabnya dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Yang ini merupakan adah jadi dari para ulama. Mereka membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena mengikuti Alkitab wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan hamdalah. Tetapi kalau kita melihat Al-Qur'anul Karim itu sebenarnya dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi surah Al-Fatihah ya, yang pembukanya yaitu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak, bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Kesimpulannya bahwasanya para ulama itu membuka kitab-kitabnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang yang dia bisa menuliskan ilmu dan dia selesai darinya, maka awal kali dia akan menulis itu merupakan taufik dari Allah kepadanya. Awal kali dia bisa mengkaji ilmu, mempelajarinya, dia menuliskannya, menyebarkannya, mendakwahkannya, maka itu adalah taufik dari Allah. Maka karena itu taufik dari Allah, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Ya, dan pujian yang setinggi-tingginya itu adalah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun begitu, di Al-Qur'an Karim itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim seperti yang sudah kita singgung. Di antara faidah terbaik dalam masalah kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka kitab sucinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kitab terbaik, penutup risalah para nabi, ya, diturunkan oleh malaikat terbaik kepada rasul terbaiknya, ya, kepada agama terbaik, agama penutup. Maka apa? Maka ada sir, ada rahasia yang sangat luar biasa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kenapa membuka Al-Qur'anul Karim dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah yang disebutkan para ulama kita, yang kesimpulannya bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu terkandung nama Allah Subhanahu wa taala, 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allah pertama, Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia, yang paling agung, seperti di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kedua, bismillah Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah buka dengan 3 nama ini. Di antara faedahnya adalah karena Allah ingin mengajarkan kepada para pembacanya, kepada hamba-hambanya yang membaca Al-Qur'anul Karim, mentadabburinya, mempelajarinya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini adalah sumber ilmu. Adalah sumber ilmu. Ya. Korelasinya apa? Sumber ilmunya Al-Qur'anul Karim dengan bismillahirrahmanirrahim. Korelasinya adalah
di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para pembaca Al-Qur'an, para pengkaji ilmu, para pengkaji Al-Qur'an, ya, yang merupakan sumber ilmu. Sumbernya ilmu itu Al-Qur'anul Karim. Ya, sumbernya ilmu itu Al-Qur'anul Karim. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya sumber ilmu itu dibuka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan nama Allah kita mempelajarinya, kita membacanya, kita mentadabburinya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini ada isyarat bahwasanya seolah-olah Allah ingin mengkhabarkan kepada para penuntut ilmu, para pengkaji ilmu, para pengkaji Al-Qur'an, para pengkaji agama Allah, bahwasanya setiap orang yang ingin mengkaji ilmu yang Al-Qur'an merupakan sumbernya, hendaknya kita menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dari namanya ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah, yaitu zat yang paling berhak disembah. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menunjukkan kepada kita setiap orang yang belajar ilmu, kalau dia tidak mengibadahi Allah dengan benar, kalau dia itu tidak memiliki sifat rahmah, kasih sayang, rahim, ya, pengasih terhadap sesama, terhadap makhluk, ya, terhadap orang sekitarnya, maka pada hakikatnya ilmunya tidak bermanfaat. Maka pada hakikatnya ilmu yang dia cari itu bukan ilmu yang diinginkan Allah. Pada hakikatnya ilmu yang dipelajari bukanlah ilmu yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabatnya. Jadi apa? Jadi orang yang dia mengkaji ilmu, hendaknya dia menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk berlaku lemah lembut, berlaku kasih sayang terhadap sama, terkhusus kepada kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikenal dengan al-haditsul musalsal bil awwaliyah, hadis tentang musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis tentang apa yang diajarkan para guru dari kalangan ahlul hadis kepada murid-muridnya yang pertama kali. Hadis yang pertama kali dibacakan, diajarkan itu adalah hadis yang dikenal dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah. Yaitu setiap guru mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu, ini dulu yang dibacakan, ini dulu yang diajarkan. Yaitu berbunyi Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yarhamkum man fis sama. Ya, orang yang dia saling berkasih sayang, maka mereka akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ard, yaitu kalian saling kasih mengasihilah terhadap siapapun yang ada di bumi ini, siapapun yang ada di muka bumi ini, ya, saling berkasih sayanglah, saling berlemah lembutlah, ya. Yarhamkum man fis sama, maka niscaya makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya puluhan ribu, puluhan juta, ya, ratusan juta, bahkan kita tidak tahu jumlah mereka niscaya akan merahmati kalian, ya. Yarhamkum man fis sama, ya, zat yang ada di langit. Ya, ada yang mengatakan man fis sama itu adalah malaikat, yaitu yang mereka itu mendoakan kita, ya. Tetapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala yang akan merahmati kita, ya. Jadi kalau kita berkasih sayang, berbuat saling rahmah kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmatnya. Begitu pula malaikat akan mendoakan rahmat bagi kita semuanya. Maka kita ketika belajar ilmu, hendaknya kita hadirkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama kali dibuka dengan bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian muallif di sini mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Ya, dan salawat kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan keluarganya yang suci, wa sahabatihi ajmain, dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah dan Rasulnya. Maka tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya beserta para sahabatnya, dan memilih keluarga Nabi SAW adalah keluarga di sekeliling Nabi SAW yang beriman adalah orang-orang terbaik yang Allah siapkan untuk membela agama Nabinya, menguatkan agama Nabinya. Ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang mereka mencela para sahabat Nabi SAW, yang mereka itu bahkan sampai mengkafirkan sebagian atau kebanyakan para sahabat Nabi SAW. Maka ini adalah akidah yang perlu kita jaga. Qal Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain, qal Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahan rahimahullah ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah ta'ala. Sebagian teman-teman bertanya, meminta kepada saya, an a'mal mukhtasaran fil fiqh ala madhhabil Imam Syafi'i, agar aku membuat ringkasan fikih dalam madhab Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuhu, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, ya, yang dia itu rangkuman yang mencakup pembahasan-pembahasan dengan ringkas, ya. Liyaqruba 'alal muta'allim darsuh, agar mendekatkan, memudahkan para pelajar dalam mempelajarinya, wa yashulu 'alal mubtadi wa yashulu 'alal mubtadi hifdzuhu, dan agar mudah untuk dihafal oleh para pemula. Jadi kitab ini ditujukan untuk para pemula, untuk dihafal, ya. Antum yang di rumah itu menghafal, ya. Menghafal. Kalau tidak bisa menghafal, misalkan menghafal satu halaman, ya. Satu halaman itu seperti ini, satu halaman, ya. Satu halaman itu satu ini, ya. Kalau tidak bisa, setengahnya. Tidak bisa lagi seperempatnya. Tidak bisa lagi satu paragraf, ya. Satu paragraf tidak bisa, satu baris saja. Satu baris saja, ya. Kalau tidak bisa lagi banyak-banyak ini, ya, banyak-banyak untuk istighfar, ya, banyak-banyak istighfar, ya. Karena apa? Karena dengan banyak istighfar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tutupi kesalahan-kesalahan yang ada, ya, kekurangan-kekurangan yang ada, agar dapat berkah ilmu, ya. Tapi kalau bisa dihafal, dihafal. Setiap pembahasan kita akan singkat, tidak panjang, 20 menit, ya. Itu berusaha untuk dihafal, berusaha untuk dihafal. Ya, nanti kita akan, kalau siapa yang dia menghafal matan ini, kita akan berikan hadiah spesial untuk dia, ya. Jadi Syekh mengatakan untuk memudahkan para pemula untuk menghafalnya, wa nuksira fihi minat taqsimat wa hasril khisal, ya, dan agar aku memperbanyak taksimat, ya, pembagian-pembagian, wa hasril khisal, dan perangai-perangai. Maksudnya apa? Misalkan disebutkan di antara keutamaan bersiwak ada 10 misalkan. Itu sering beliau sebutkan seperti itu, ya. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-shawab, dan aku mengerjakannya dan aku mengiyakannya dalam rangka untuk taliban lis-shawab, mendapatkan pahala. Kenapa para ulama itu sibuk untuk menghabiskan usianya untuk belajar, mengkaji ilmu, menulisnya, meringkasnya, mensyarahnya, menjelaskannya. Sabar dia menjelaskan, bahkan satu kitab sampai mereka itu menjelaskan sampai berpuluh kali, bahkan beratus kali. Di antara mereka ada yang mempelajari ilmu sampai ratusan kali, ya. Seperti disebutkan Al-Imam Al-Muzani membaca kitab Imam Syafi'i 70 kali. Kemudian di antaranya Imam Syirazi, ya, mengkhatamkan sampai beratus kali, ya, dan lain-lain. Maka kita lihat para ulama melakukan itu karena apa? Karena taliman lis-shawab, mendapatkan pahala. Semakin kita ulang, semakin kita kaji, semakin kita baca, semakin kita faham. Semakin kita ulang, semakin kita faham. Dahulu dikatakan
kullama takarrara taqarrar, ya, kaf dengan qaf. Setiap kali pelajaran itu kita ulang, hafalan kita ulang, maka apa? Dia akan lengket, dia akan matang, dia akan mutqin. Ya. Dahulu ada seorang syekh bercerita, beliau menyebutkan di Mauritania, di Afrika sana, di antara mereka ada yang itu mengulang satu ayat Al-Quran sebanyak 500 kali. Ya. Sebanyak 500 kali. Dan di antara kami, kata beliau, ada yang mengulang sampai 1000 kali. Bayangkan satu ayat diulang sampai 1000 kali. Ya. Ya, misalkan kita membaca ayat, misalkan kita mau menghafal surah Yusuf, misalkan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, atau Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin, diulang sampai 100 kali, 500 kali, bahkan kata beliau bahkan 1000 kali. Maka sampai-sampai di antara kami itu ada yang bermimpi, mimpinya mengulang-ulang ayat tersebut saking seringnya diulang, ya. Luar biasa, menunjukkan bahwasanya semangatnya para ulama itu luar biasa, tinggi sekali. Ya. Makanya di antara adab kita itu menghargai para ulama, jadi payah mereka. Tidak langsung bermudah-mudahan mengatakan ulama tidak ada ilmunya, atau ulama tidak tahu dalilnya, atau ulama tidak sampai ilmunya, atau ulama ini banyak syubhatnya. Ya. Jangan bermudah-mudahan beranggapan seperti itu. Itu adalah anggapan-anggapan yang prematur dari penuntut ilmu zaman kita ini, yang baru sedikit bacaannya, baru sedikit belajarnya. Terkadang baru belajar dari 1-2 guru, dari 1-2 kitab, sudah dia mulai seperti itu, bertingkah yang tidak selayaknya di hadapan para ulama, ya. Maka kita katakan bahwasanya para ulama dahulu itu mengkaji ilmu dan serius dalam masalah ini karena apa? Taliban lithab, dalam rangka mendapatkan, berharap pahala, ragiban ilallah fit taufiq lissab, dalam rangka mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selaras dengan kebenaran. Ya, innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya kita hendaknya mengatakan innallaha bikulli syai'in qadir, atau terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Bukan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas apa yang Allah kehendaki. Ya. Itu masalah seputar akidah, ya, penggunaan lafaz. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha mengetahui sampai pun perkara-perkara detail, ya, terhadap hamba-hambanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Kita masuk ke kitabut taharah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.